Halo guys, welcome back to Tekor. Apa Tekor? Tebak? Kok tebak sih salah? Tentang Korea. Sangeo. Yeay. Well. Oke, kita balik lagi. Sebelum kita mulai lebih lanjut soal episode yang sekarang nih, ya. Biarkan intronya masuk dulu, Bomel. Oke. Ya, Episode kali ini kita bakalan bahas tentang apa tuh? darah-darah yang Suicide. Yes. Yaitu adalah kejadian bunuh diri. Jatuhnya kejadian yang enakin lagi sih Yeah. nih guys. Balik lagi episode kedua kali ini kita Belum nyapa nih. Guest favorit kita. Nah, Dan guest favorit. Bukan guest house lu. Guest house penginapan. Ini guest star tetap kita gitu kan. Bukan gitu. Siapa nih? Sesuai Ada. kemarin gitu ya, Bu. masih hafal atau enggak Guest gitu. house. Tebak siapa namanya? Masih ingat gak di episode Kalau sebelumnya? lupa, silakan perkenalkan diri lagi. Nggak diperkenalkan aja. Perkenalkan Diperkenalkan, aja. kali ini dia mau diperkenalkan. Sosok spesial kita malam ini adalah Gary. Wow. Gary. Biar seru aja. Iya Yes, memang. yes, yes. Kalaupun Ini sudah nggak seru seru, sekali. emang harus dibikin seru Dibikin aja seru. gitu kan. Kita tahu di sini kondisinya, Ya, ini rame rame banget, ada rame banget, 39.000 orang. Parah. Lo kalau lu tahu mah, Right. ya. Ada yang seger. Ada yang seger. Emang harus sih. Dan masuk lagi nih bro. Oke. Kita bakalan bahas suicide. Kali ini kita akan membahas tentang suicide atau mungkin kejadian bunuh diri yang terjadi di negeri Korea Negeri gitu ya, Korea. terutama. Yang baru-baru ini juga kan pasti lo tahu atau mungkin pernah dengar juga ya. Ada yang bunuh diri tuh rapper, siapa namanya? Rapper itu si Ya, setrikaan. Iya itu. Itu siapa lupa gue Nah namanya. itu kan yang paling terbaru. Tapi kita flashback dulu. Yes. Dari mulai ini nih, gue ngikutin banget. Apa tuh? Boys Before Flower. BBF. BFF. BBF man, Boys Oh. Before Flower. Come on man. Iya. BBF. BF. Sorry bro. Sorry bro. Aku lagi kesepakatan lidah. Iya, seperti itulah Berarti kira-kira. orang-orang lama gitu ya Bos. kalau misalnya bahasnya tentang Iya. BBF. BBF. Iya, kan lu kemarin yes. 2007 dan Gue yakin itu lupa nih, ya nggak kan? mungkin sih nggak ada yang tahu Kalau karena tuh BBF di- itu baru 2009. Ya, The 2009 dan itu famous BBF. famous banget sampai di Indonesia emak-emak yang masak goreng-gorengan itu nonton BBF. Gue yakin. Di mana ada Yu Junpyo? Yes, Gu Gemjandi. Gu Junpyo. Gu Junpyo. Gue selama ini taunya Yu Junpyo malah. Yes. Thank you banget Gu nih. Untungnya kita Junpyo. menghadirkan guest ini Yes. untuk membenarkan gue. Yang sotoy aja emang gitu kan. Oke, lanjut. Nggak ada kemajuan Dari- ya pada minggu lalu. Nggak ada. Still nothing. Oke. Stick to karakter gitu Oke. kan. Oke. Nah, Oke. terus selain dari si boys apa namanya Boys sih? Before Flower. Itu And yang then- cewek ya? Itu cewek. Gimana tuh? Itu si siapa namanya? Jun. Namanya siapa ya? Orang yang Saya dia lupa. tuh jadi kalau yang gue ingat adalah dia pemain karakternya itu dia selalu jadi salah satu musuhnya Gemjandi. Dia gengan bertiga. Dia musuhnya Gemjandi. Dia selalu apa ya? Buyi Ya. si Gemjandi. Ah. Karena dia Yes, ketiga yes. geng cantik itu dulu di zaman sekolah. Nah, yang gue baca dari artikel, dia ini bunuh diri karena Nah, dia ini kan artis pendatang baru. Meninggalnya juga lagi pas syutingnya BBF. Gue nggak tahu lu orang semua tahu soal ini bukan kasus bunuh diri. Dan you know what? Itu karena kasus dia mendapat kekerasan dari 31 pria. Dan gak cuma kekerasan fisik, dia dapat pelecehan seksual juga. Dan salah satunya itu direktur atau prosedur dari prosedur, Produs- peraturan, produser. Oke, Produser kali ini gue maksud nggak gue. ngarang. Tenang. Oke, kali ini gue yang salah karena gue gregetan men. Jadi si cewek ini meninggal karena dapat tindakan kekerasan fisik sama seksualnya itu dari salah satu anggota kru dan produser di film BBF tersebut. Jadi dia bikin sepenggalan surat tangan sebelum dia bunuh diri. Dia bilang dia dikurung di dalam kamar dan disiksa secara bergantian. Sebagai artis dia nggak dapat bayaran yang memuaskan di film tersebut. Tapi dia harus bertanggung jawab untuk membayar lagi si manajernya dia. Jadi dia ngerasa stres, terus ngerasa kayak sebagai cewek men kita dapat tindakan gak sopan dari cowok dan salah satunya kita ketemu dia tiap hari. Oke, validasi. Kalau Jadi dari bunuh diri. K-popers yang lebih dulu dari gue nih gitu kan. Menurut lu sendiri tahu nggak untuk kasus ini
Sebenarnya ini kan kasus lama, cuman kemarin di blow up lagi tahun 2009 karena ada kayak tiba-tiba muncul satu orang yang mengaku sebagai saksi. Oke. Ya, jadi Oke. saksi kayak ini nih gue tahu faktanya, siapa aja orang-orang ini, gue buka nih namanya gitu. Sebenarnya yang dibilang 31 itu masih dalam katanya sih masih dalam investigasi, cuman yang memang dibenarkan bahwa produser, kemudian kayak casting director dari Directornya. BBF itu memang jadi like if you want to be in the drama you need to do something. Nah, something itu jadi under table. Really? Ya, jadi kayak under table deal-nya gitu. Oh, I see. Sebenarnya secara resmi dia ketika casting sudah diterima. Cuma Oke. to secure the position gitu loh. Soalnya kan kalau misalnya kadang-kadang ada artis yang mungkin punya backup yang lebih kuat dari dia, terus bisa replacement dia gitu loh. Karena kan sebenarnya ini jatuhnya supporting actress, tapi ini kan di hampir setiap episode ada ya. Karena dia jadi tokoh yang justru sentral ketika si Gemjandi ini masuk sekolah, karena dia jadi tim bulinya kan, gitu. Jadi untuk secure the position, ya dia harus melakukan itu. Nah, salah satunya like having sex with the crew. But gitu. is that only acting set trick? Lo dapat perlakuan dipukulin itu nggak tahu dari pihak mananya, yang jelas untuk pihak dari BBF-nya hanya untuk ya itu supaya sebagai dia bisa ya, main di film itu hanya itu harus doang melakukan ya. itu. Mungkin Memang. secara abuse-nya mungkin dari pihak company-nya dia mungkin, tapi kalau dari BBF-nya itu yang sudah diklarifikasi bahwa memang tidak ada kekerasan secara fisik, hanya ada ya itu having sex itu. ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari pihak yang sebagai tersangka dibilang orang dianya mau kok, Soalnya jadi gue sempat baca. gitu kan. Jadi tidak diperkosa ya dalam artian di sini. Berarti si korban ini gue bilangnya Dia korban juga ya. berarti kan dia juga Makanya mau kenapa karena alot? memang- Makanya kenapa kasus ini alot? Karena sebenarnya tidak diperkosa. Oke. Iya kan? Tapi yang Jadi di blow tidak up ada- justru dia diperkosa ya. Enggak, karena ada abuse-nya. Abuse-nya. Oh, Dari abuse. 31 Oke. nama itu ada abuse, tapi tidak bisa dicampurkan dari Oke. 31 itu semuanya melakukan hal yang sama. Dan nggak 31-nya itu pun ketahuan. Ah. Sampai kasus ini akhirnya karena sempat ditutup terus blow up lagi kan nih. Ya, katanya kan ada big name di situ. Iya, big name-nya itu yang gue rasa itu si produsernya atau big sponsornya. Oke. Karena yang sempat gue baca dari artikel, ancamannya ya? si cewek ini sempat tulis kalau dia nggak melakukan hal itu, semua sponsor yang dia akan dapetin itu dicabut. Oh, cabut. Itu ini gak sih, sama gak sih lu kayak Dicabut. pernah denger yang si siapa? Shiny ya? Ya, Bener ya? Shine. Si siapa namanya? Yang cowok? Oh, yang dari Jong Hyun, Jong ya Hyun. kan? Nah, Jong Hyun, ya kan? Nah, Jong Hyun juga tuh katanya nih, ini kita balik ke ini ya, maksudnya kita agak sedikit berdiskusi nih, maksudnya dengan si dua pakar ini, itu Pakar dong. pakar, Pakar ya kan? kita juga baca artikel. Anggaplah. Serius Oke. banget Baca artikel. Enggak, maksudnya baca gue artikel. mau nanya di sini apakah pihak publisher atau mungkin si agen mereka gitu kan, itu memang punya peraturan atau mungkin kayak punya apa sih, kayak semacam agreement untuk tuh kayak mencabut atau mungkin hak lu tuh gue beli di sini kalau memang ternyata lu mau berhasil di sini gitu loh. Enggak, sebenarnya Bisa sih? tidak akan sevulgar itu ya. Ah. Maksudnya kalau gue clarified gitu ya, Hmm. itu tidak akan sevulgar ini. Memang kalau lo fans K-pop dari lama, lo akan familiar dengan yang namanya slave contract. Slave contract. Ya, Slave And contract. it's legal in Jadi kayak Korea. no, enggak. Jadi kita bilangnya itu slave contract. Ya, Mungkin lo bisa spesifikasiin. what jadi is gini, meaning of. untuk jadi seorang idol di sana. Jadi gini, agensi di Korea itu ketika mengeluarkan artis, dia bukan mencetak seorang seniman, tapi produk. Oke. Produk. Ya, Berarti jadi si person ini produk komoditi. produknya doi ya. Ya, jadi Oke. bukan dilihat as a person. Jadi burdennya ketika lo mau jadi artis di Korea itu sangat berat. Kenapa? Pertama, lo harus mengikuti standar yang dibikin sama agency. Itu yang berat. Pertama, lo harus punya berat badan segini, tinggi badan segini, Oke. terus ibaratnya pinggangnya ukurannya segini nih. Ukuran pinggang. Ya. Berarti gue nggak ideal ya, Bu. Kakinya segini nih gitu. Itu yang sebenarnya jadi burden. Dan burden itu bukan Oke. hanya ketika udah jadi artis. Ketika mereka karena mereka selalu punya namanya program training. Jadi bootcamp gitu loh. Aha. Jadi Oh, iya. bootcamp, Ada bootcamp. di mana mereka dilatih. Nah, Ada si kayak- latihan ini tuh bisa bertahun-tahun. Ada yang seinstan itu berbulan-bulan, ada yang bisa sampai 10 tahun. Nah, itu yang sebenarnya jadi burden. Dan ketika lo training selama 10 tahun, itu tidak menjamin lo akan sukses.
Nah ketika lo tidak sukses, company akan blame you. Gue udah ngeluarin duit nih sebanyak Wait, ini. after 10 years, Yes. if I'm not being success, the company Ya, will tapi- blame me out. Ya, Tapi terlalu bentar. Bukannya kayak ini nggak di situ juga ya. Ini juga mungkin jadi pertanyaan juga kenapa sih dia akhirnya mengambil langkah tuh dengan bunuh diri gitu. ya itu karena burdennya tinggi. Jadi burden itu tidak hanya muncul ketika udah jadi artis gitu loh. Oke. Sebelumnya pun udah jadi burden. Lo sudah gambling selama 10 tahun, youth lo, masa remaja lo untuk training, untuk diet yang strict, untuk tidak boleh punya akun media sosial, untuk tidak boleh pacaran, Sosialnya gitu lo untuk dibatasin. Iya sih. ya untuk latihan Sosial lo. dancing, singing, acting Oh. tiap Cuma- hari Your time berpuluhan with your jam. family gitu. also, right? Cuma Iya. sih kalau misalkan menurut apa ya, ini on my mind aja, maksudnya on my opinion gitu ya. Ya. On my opinion, kayak itu di saat mereka kontrak di agreement gitu loh, itu kan bagian dari persyaratan juga. Dimana gini, contohnya pramugari, lu mau jadi pramugari aja lu harus punya badan yang Ya, ideal atau mungkin yang Gigi memang yang proporsional perfect. gitu kan. Dan menurut gue ini bukan di satu agensi atau mungkin di salah satu publisher aja sih gitu. Jadi nggak berlaku untuk Korea juga, karena publisher lain itu juga memberlakukan hal sama. Nah ini pertanyaan gue adalah, ini balik lagi ke personanya si talentnya itu sendiri atau memang aturan itu yang terlalu strict banget Enggak gitu loh. gini, makanya gue tadi udah bilang Korea itu punya standar. Nah standarnya itu hampir sama. Lo harus being a beauty, being Kan bisa the di- kindest gitu ombak. loh. Iya, Even makanya you salah want to satu. trick for Nah, kindness. itu pun kan gini. Kalau lo bilang balik lagi ke personal, tidak semua orang di sana yang mau jadi artis itu mau melakukan plastic surgery. Oke. Mereka mau dibilang sebagai, ya udah ini gue seniman nih, please Seniman. kayak Appreciate lihat as my- ya as value-nya my- sebagai aktor ya actingnya dong. Ya. Tapi kan sebagai company, balik lagi gue tadi udah mention kan, kalau company di sana tidak mencetak seorang seniman, tapi mereka Produk. membuat produk. Berarti gambling produknya only. Jadi bikin produk. Nah namanya produk kan ada kayak ini ya, maksudnya ini udah qualified apa non qualified. Kayak Nah lo QC gitu qualified, ya. lo qualified ketika berat badan lo segini, tinggi badan lo segini, waist lo segini ukurannya. Itu Standarnya yang, itu pokoknya. ya itu yang Ya, jadi burden. standar. Terus ketika misalnya oh hidungnya kurang mancung, oh operasi ya, oh matanya terlalu sipit, operasi ya. Nah Oh, itu yang pinggangnya akan terlalu jadi lebar. burden gitu. Kecilin. Oke. Terus bedanya sama agensi atau mungkin produser belum selesai kebacanya. Ini baru syuting. Lo tahu syuting begini. Bedanya sama agensi sama produser artis Indonesia gimana? Kan mereka pun juga kayak pasti melalui proses casting, melalui proses kayak interview juga Ya. untuk mengetahui kira-kira tuh psikologisnya tuh bagus atau enggak sih di saat mereka memang mendapatkan hantaman, gue terkenal nih, boom nih, bahkan dengan segala cara juga. Ya. Itu dia yang gue bilang it's the same menurut gue. Jadi kayak gue tadi mempertanyakan soal itu balik lagi ke personanya kah yang memang star syndrome atau seperti apa, karena ada rezeki gitu. Soalnya gini, balik lagi. Pertanyaannya adalah, menurut lo sendiri, jadi famous di Indonesia itu segampang itu nggak? Nah, Sulit, banget. Oh ya? sulit. Kalau Di sekarang Indonesia? Oh, di Indonesia. Indonesia. Enggak Indonesia. dong. Gue tinggal bikin ke Ya, di Indonesia. Gue tinggal viral. bikin Ya, sesuatu tapi- yang lo tau lah Indonesia. Lo Ya, bikin famous, berita ya. berita yang sorry ya, waktu say it, stupid, tapi itu Nah, itu gampang dia narik itu. perhatian orang. enggak. Pasti Itu sih, men. stop making Walaupun stupid cuman- famous gitu Yes. kan. Ya. Oke. Nah, terus habis itu juga Balik dia, Balik. makanya gue bilang gini. Jadi bedanya produser di Indonesia atau misalnya produser di produser di Korea, bedanya itu di Indonesia segampang itu untuk jadi famous, segampang itu untuk di cast di sebuah Tapi FTV iya atau sih. sinetron dengan kualitas actingnya. Ya silahkan dilihat ya. Makanya gue nggak mau judgmental ke Iya. ke Balik orang-orang di Makanya kan- entertainment industry di Indonesia, but being honest aja, ketika lo melihat acting skillnya drama Korea dengan sinetron Jauh Iya banget. sih. Ya. Balik lagi kayak si dan ini. semudah Iya sih. itu kan, semudah Nah. itu famous nah sedangkan di sana nggak ada yang namanya orang biasa Orang tiba-tiba biasa. casting and then jadi Boom. artis. No, Iya. semua orang harus Harus go step through by step. training, masuk ke agency dan nanti agency yang akan cari casting. itu padahal kurang cantik apa nih, kayak lu siapa lagi yang cewek tau gak? Dan gini, Yang cewek ya bunuh diri itu bukan cuman hanya sekedar misalnya tidak famous dan famous. Ada contoh-contoh beberapa. Ini benar-benar kayak baru banget 2 hari yang lalu ada 2 orang artis Korea yang sebenarnya mereka famous loh. Tapi and then sebutin tuh Wait, siapa Siapa? tadi? Siapa? jadi ada
Song Yojun, Song Ya. Yojun. Ya, jadi Oke. dia itu salah satu artis yang sebenarnya namanya naik ketika dia ikut drama di School School 2017. Ya, 2017. Itu kan sebenarnya 2017. 17 Bener nggak sih? 2017 Iya ya. kan, 17 Itu kan drama KBS yang sebenarnya selalu berhasil dan dia Hmm. salah satu case di sana gitu loh. Sama Jadi cowok si ya, The Rapper yang tadi lo bahas, Oh, iya. Iron Si Iron, namanya ya. Iron. Sebenarnya mereka bukan artis-artis yang gagal ya, Oh iya. Nah, gitu. Bukan artis-artis yang gagal, but they ya udah in the end. Jadi itu bukan masalah tadi misalnya Nah. masalah kayak gitu ya emang Tapi burden di entertainment industry itu seberat itu. Hmm. Kayak Jong Hyun, let's say tadi kan lo mention Yep. Jong Hyun. Jong Hyun itu salah satu artis yang paling sukses di Korea. Di umur Oke. 27 tahun, 4 hari setelah dia konser, Iya itu. dia bunuh diri. 1 Iya. bulan sebelum dia rilis album dia bunuh diri. Why? Dia sekaya itu, royalti dia sebanyak itu, dan dia bukan dari grup yang nggak famous Nggak ya. famous, ya. Dia world tour dan segala macam, dia famous. Dia dari agensi perusahaan yang besar, Gede. malah salah satu terbesar di Korea gitu loh. Jadi itu bukan gimana ya? Kalau misalnya dibilang iya just tentang burden di Korea itu seberat itu. Sebenarnya kita nggak bisa menyamakan gitu loh burdennya karena mungkin di sosial di Korea seperti itu. Oke. But- Nah, tadi dulu sorry gue potong. Enggak, maksud gue ini nyambung lagi ke ini ya, maksudnya penyebabnya gitu. Selain mungkin kan kalau misalkan si siapa yang si Sojun. Sojun Song Yujun ya kan? Song Yujun Song sama Yujun. yang cowok tadi. Iron. Ya, bukan yang Iron. Oh yang dari Ya, ini grup Jong band Hyun, ah. Baybon. Itu kan kalau misalkan masalah Baybon. Baybon, penyemprot Oh, boy band Oke. I mean. mati gitu kan. Enggak. Ya, kenapa? Nah, ke situ kan sebelumnya memang sebelum doi mengalami ya gitu kan. Itu kan juga sudah pernah ada yang memang dapat pressure karena memang ngerasa dia ini bukan tiba-tiba sih, kayak akhirnya merasakan eksistensi yang berlebihan sampai kayak kok gue gini banget sih, gue stres deh, gue ngerasa banyak ambient atau mungkin kayak di sekeliling gue tuh kayak tergila-gila terhadap gue. Kurt Cobain itu juga gitu kan. Apa Gitu sih kan. star syndrome? Bukan star syndrome, bukan. jadi kayak tiba-tiba tekanan ada di itu yang tadi spotlight, bilang. and then Di kayak spotlight lo gitu. punya mental breakdown juga kan kayak kok Hmm. tiba-tiba lo jalan ke sini begini lah kayak gitu. Itu sebenarnya sama yang kayak dilakuin kayak pengaruh fansnya juga ya, ya berarti itu kan. itu kalau misalnya kita tarik balik lagi kita ngomongin ada 2 artis lagi, jadi kayak ada namanya Choi Suli sama Gohara. Nah itu sebenarnya korban-korban cyberbully. Cyberbullying Jadi ini tuh, kayak ngeri nih. Di Korea itu gue nggak tahu sebenarnya itu burden sosialnya kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah tinggal di sana sejauh apa atau seberat apa sampai kayak ketika di internet kita manggilnya Baca. Knets kan. Knets. Mereka bisa kayak komen Ada seenaknya di Knets. Instagram bilang kayak gini, lo mati aja deh, lo ngapain sih Iya pakai sering gini, lo banget mati nggak aja sih deh kayak gitu. komen-komen Lo tuh nggak terus pantas ada di Tuh, entertainment, hati-hati mati aja tuh. deh gitu. Sana bunuh diri. Jadi sekarang- Dan ketika beneran bunuh diri, everyone kayak deep condolence gitu, kayak nothing happen, kayak kalau Anjir. seolah-olah kayak internet bullying itu nggak berpengaruh, padahal kita udah lihat banyak sekali pengaruhnya gitu loh, ya kan? Dan di Korea itu bukan cuman kayak sosial media like Instagram, mereka juga punya yang namanya blog, microblog gitu, Oke. Oke. punya Korea sana, yang itu bisa anonymous Gila. tanpa ada Tanpa akunnya akun yang gitu. jelas. Ya. Oke. Nah, itu kan kalau yang tadi penyebab si Iron juga tuh mereka yang mau jadi artis di Korea pada aware nggak soal kasus bunuh diri ini? gitu Baca kan. skrip banget ya. Memang Baca. itu yang namanya spidol udah mulai kurang jelas bro. Emang gitu, nggak dibikin senatural mungkin aja, santai kok Iya. gitu Jadi kan. akhirnya mereka yang mau jadi artis Jadi di ikutan Korea baca pada gitu. aware nggak sih? Sekarang kita bertiga rempak gitu. Daripada gue On harus board. dengerin dia ngomong, gue baca deh. Iya, makanya nggak apa-apa, itu Oke, omongannya aware nggak counter sih soal gitu. aware nggak sih bunuh Nah. diri? Nggak apa-apa, nah itu Gini. aware kata dia Aware mereka. nggak Sebenarnya gitu. Gue pernah baca artikel di mana ketika ada survei, Survei membuktikan. jangan kayak gitu dong. Nggak apa-apa. Itu program Kita lain. tidak disponsori oleh acara itu. Kita nggak nyebut juga kan cuma Ya, mingguan. itu jadi di survei dari SMP ketika cita-cita lo mau jadi apa? Hampir kayak lebih dari 50% menjawab bahwa mereka mau jadi artis. Wow, Jadi cita-cita K-pop idol ya. Meskipun mereka udah lihat kan, maksudnya
the story of being a trainee di agency itu bukan sesuatu hal yang ditutup-tutupi. Semua orang udah kayak segini beratnya lo dietnya, segini beratnya lo dancingnya, kayak dari 24 jam lo 18 jam harus dancing. Gili, Dan kan? mereka harus kayak belajar singing sambil belajar nyanyi sambil treadmill karena untuk ngebantu pernapasan. Mereka udah tahu dan mereka udah aware karena bisa ngatur napas ketika nyanyi sambil mereka dance. sebenarnya sudah tahu, mereka sudah aware, tapi mereka tetap kesana. I don't know, mungkin mereka ngelihatnya like instant money, tapi sebenarnya nggak instan juga. Iya kan? Nggak instan juga. Kenapa? Karena ketika being an agency, mereka nggak dapat fee-nya 100% ke mereka dong. Agensinya harus bayar. Dan balik lagi, gue tadi mention tentang slave contract. Nah, slave contract itu ketika lo trainee selama 10 tahun, ketika lo udah jadi artis, yang 10 tahun ini lo harus bayar. Itu utang. Oke, Perusahaan itu semacam kayak, ROI nih, gitu ya. gue kasih lo investasi selama 10 tahun, total nilainya sekian juta won, misalnya, lo balikinnya ketika lo sukses. Gitu. Makanya ada namanya slave contract. Slave contract itu bisa 15 tahun. Jadi lo harus jadi artis di manajemen itu selama 15 tahun. Oke, 10 years. After that, I'm being a success person, and I must to pay you back. Ya, So when I can use Kapan my money? muncul? Nah, makanya lah kamu bisa Gimana mereka nggak desperate? apa sih namanya, kamu membayar hutang itu ketika kamu Return invest yang udah di famousnya sebegitu famous sampai bayaran lo tuh gede banget. Iya. Jadi ibaratnya ada yang harus bayar selama 5 tahun, ada yang cuma BTS. bayar 1 tahun. Kenapa? Ya kalau misalnya lo tiba-tiba hit big dang, berarti kan otomatis bayar lo langsung tinggi. Lo bisa pay the debt sooner, ya kan? Iya. Ada yang enggak kan, ada yang enggak sukses. Makanya bisa ke Terus malah misalnya kalau grupnya namanya disband atau dibubarkan, malah punya utang ke agensinya. Itu loh Oke, yang misalnya gue terjadi. dibubarkan, aku dicoreknya dari company, gue tetap masih harus bayar utang gue itu. Iya, lo trainee berapa tahun? 5 tahun belum dibayar kan? Ya udah bayar gitu. Nggak men, gue nggak mau jadi artis di Korea, walaupun gue nggak diterima juga. Jadi artis di Sarangida aja lah, kalau emang ternyata kalian mau main kesini bro. Oke, nilai moral yang diambil. Oke, baiklah. Ini berarti udah balik lagi, udah masuk ke konklusi nih. Dari sekian pembahasan kita nih, ya kan. Terutama untuk di kasusnya si Iron tadi kan juga disebabkan sama pribadinya dia yang punya kelainan atau orientasi seksual sendiri gitu kan. Jadi juga Bener nggak? bahas itu ya? Yang Iron. Tadi Iron. Nggak dibahas, Bang. Ini mau gue bahas dari tadi nggak berhenti pada Jadi ngomong. dari lo nahan mulu, gue cuma Padahal buat gua udah tahu mau itu. penutupan gitu kan. Oke. Nah kalau makanya tadi gue sempat ngangkat soal apakah balik lagi ke pribadinya, karena kan terakhir kasus si Iron ini disebabkan karena si Iron sendiri tuh suka atau mungkin berfantasi atau mungkin punya orientasi seks hardcore men. Dulu tuh suka main hardcore. Jadi kayak main gebu prak gebu Apa itu? gitu kan. Apa rebana? Ya Apa? kalian imagine aja sendiri lah gitu kan. Bayangkan aja. Nah itu kan salah satu yang mungkin ya lu boleh, cuma kan kalau misalkan emang ternyata kalau memang fantasi lu situ cuma ya sesuai kadarnya, kalau menurut gue sih kayak gitu. Atau karena dia nggak mungkin nggak banyak komunikasi juga. dulu kali, Mbak. Kan in a relationship you must to have a communication ya about that ya. I don't know sih. Suicide-nya apa ya? Ada, ini kan akhirnya Enggak, tapi mereka kan- dia itu dibunuh katanya kan. Itu si tapi Iron. masalahnya dari artikel Iron belum bunuh diri jelas kan, dong. Rit? Iya nggak sih? Itu Masih belum kita Oh tahu. ini juga nih, kalau misalkan lu tahu Ada yang perkembangan tahu kasus mungkin ya, Iron ya kan, Iron. silakan dicek aja karena kita juga pasti bakal overlapping juga kok, bakal Karena nyari-nyari. Terakhir tuh kayak masih belum jelas dia itu sebenarnya bunuh diri atau dibunuh. Nah, Karena itu orang dia. dendam dengan kebatuannya dia yang terakhir tuh juga sempat berantem kan sama roommate-nya dia pakai baseball apa sih? Pukulan baseball stick ya? Baseball stick gila. Sakit sih tuh orang juga. Mayan. Pernah belum? Mau? Enggak, jangan. Jadi. Oke. Jadi mungkin kalau memang ternyata kalian punya pendapat nih untuk dari Kasusnya si Iron tadi yang masih belum kasus gantung. Iron, Ya nggak sih, mungkin masih kayak- gantung kan jadinya ya nggak Dirit? Jadi Kayak- ketawa nih, bingung gue. Ya kan masih gantung Si kan ketawa. tadi. Iya. Artikel yang terakhir gue baca sih ya, Rit. masih investigasi Masih itu nggak balik lagi jelas. tuh. Iya, masih. Sama kayak kasus Kalian yang informasi pertama. lebih banyak dari gue kalau urusan itu soalnya. Oh lo nggak terlalu ini ya sama si Iron ya? Conclusion dulu, Bang. Tut. Kalian udah bilang dari tadi. Iya, kan tadi gue udah bilang ini gue mau closing tadinya gitu kan. Jadi gue balikin lagi ke para kalian K-pop lovers gitu kan, kalau memang ternyata lu punya pendapat atas beberapa kasus bunuh diri yang emang terjadi di Korea nih, terutama gue yakin lu bagian-bagian dari fans-fansnya mereka juga gitu kan, dimana lu di condolence juga di saat kehilangan mereka gitu. Nah silakan komentar di bawah gitu kan, kalau memang ternyata
ada yang mau kalian suggest kira-kira kita bakal bahas apa nih di episode berikutnya, itu tinggalin juga komen. Kita akan bacain kalau perlu komen dari komen-komen dari kalian. Kita bacain Asli di next gue bacain. episode. Sampai nama-nama lu, Kita sampai akun sebutin. YouTube lu, sampai semuanya. Instagram lo, Kalau perlu semua. lu main Twitter. ke sini gitu Kita kan. invite Jadilah kalian. tamu kita. Kalau emang ternyata lu ngerasa jadi K-pop K-popers. lovers, oke? Sebenarnya gini, Kalau- Ya masih sebenarnya gini. Kalau gua enggak, jadi dia punya, gua juga Oke, mau punya. ada conclusion dari Garin. Enggak, gue mau kasih pesan sama yang lain. Yap. Dari ketika kita Dengerin. semua bahas tentang masalah suicide dan segala macamnya, Oke. please be aware tentang diri kalian semua, tentang Yep. surroundingnya kalian semua, and then if you love something, jangan do it terlalu berlebihan. Jadi ketika ada sesuatu yang seperti ini, lo merasa harus ikut itu apa sih? Ikut apa ikut? Mana satu lagi? Ikut. I mean gini loh, bunuh diri itu gue percaya bahwa di semua ya lo harus bilang gimana ya, love yourself. Jadi lo nggak punya pikiran untuk melakukan hal kesana. Yap. Hidup cuma satu kali, Betul. and please love your And life, enjoy your life. Enggak. Please love your Kalau life, satu gitu kan? buat semua fans Banyak Korea, ya. fans apapun. Gua udah- Jarimu, ini bukan mulut karena kan ini kan by Jari. sosial media. Jarimu harimaumu, men. Jangan pernah This gunain program jari lo is yang yours. berlebihan buat jatuhin orang, buat nyakitin perasaan orang sampai mereka bunuh diri. Nah, itu nggak pesan bagus. juga tuh, Ya. ya. Good. Jadi balik lagi di sini, be nice, oke? Jadi audiens yang Yes. baik, oke? Komentar Baik. yang baik dan semuanya baik. Oke, baiklah, kita akhiri. Jangan lupa like, comment, subscribe dan ikuti follow gimana Ikuti sih? Ya terus bener. konten-konten Bener, Pak. selanjutnya, our next episode. Yes. Dan subscribe Jangan channel lupa Sarang Ide. Gunain lonceng. Bye. Sarangnya. Sangeo.